berbasis komputer diawali dengan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang, dan jasa. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan. Departemen penerima barang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Bagian penerimaan mempunyai dua tanggung jawab yang utama. Yang pertama ialah memutuskan apakah menerima pengiriman, dan yang kedua ialah memeriksa jumlah dan kualitas barang. Dokumen yang terkait dengan sistem penerimaan barang. Ada dua jenis dokumen. Yang pertama adalah laporan penerimaan atau receiving report, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat detail dalam setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan juga kuantitas barang yang diterima. Dan yang kedua adalah memo debit, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan kepada bagian penerimaan barang. Departemen ini mula-mula menerima tembusan audit pembelian dari Departemen Pembelian. Kemudian, dokumen tersebut diarsipkan menurut abjad nama pemasok. Dari pemasok, departemen ini menerima barang bersama-sama dengan slip pengetakan. Kemudian, departemen ini mencocokkan barang dengan melakukan verifikasi, pemeriksaan barang, dan hitung kuantitas barang. Beri data penerimaan barang ke dalam komputer. Yang kedua, departemen pengelolaan data. Setelah menerima input data penerimaan barang, departemen ini menjalankan program update file dan cetak laporan penerimaan barang dengan menggunakan file induk pemasok, file induk persediaan, dan file induk audit pembelian. Pada tahap ini, komputer akan membandingkan data input dengan data pada file audit pembelian. Jika ada perbedaan, maka perbedaan ini akan segera ditayangkan pada layar monitor agar segera bisa dikoreksi. Selanjutnya, program komputer akan memperbarui file kualitas barang dipesan dan file kuantitas tersebut dalam file induk persediaan, mencatat tanggal penerimaan barang dalam file induk persediaan, dan mencatat kuantitas diterima dalam file audit pembelian ke Departemen Penerimaan Barang. Selanjutnya, kembali ke Departemen Penerimaan Barang. Setelah menerima laporan penerimaan barang, selanjutnya departemen ini mendistribusikan laporan tersebut sebagai berikut. Lembar 1, bersama-sama dengan barangnya diserahkan ke bagian gudang. Kemudian lembar kedua, bersama-sama dengan audit pembelian dan slip pengetakan, diarsipkan urut dengan nomor dokumen. Selanjutnya ke bagian gudang. Setelah menerima laporan penerimaan barang dan barangnya dari Departemen Penerimaan Barang, gudang akan memeriksa, menghitung, dan menandatangani laporan penerimaan barang. Selanjutnya, laporan penerimaan barang tersebut diteruskan ke bagian utang. Selama kegiatan penerimaan barang, ada 3 kemungkinan yang harus dihadapi. Pertama, menerima barang dalam jumlah yang berbeda dengan jumlah yang dipesan. Kedua, menerima barang dalam keadaan rusak. Dan ketiga, menerima barang dengan kualitas rendah. Dalam ketiga kasus tersebut, Departemen Pembelian harus menyelesaikannya dengan pemasok yang bersangkutan. Biasanya pemasok akan memberikan kesempatan kepada para pihak pembeli untuk mengoreksi faktor pembelian terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Apabila barang tersebut rusak atau memiliki kualitas rendah, maka para pihak pembeli akan membuat sebuah dokumen yang disebut dengan memo debit. Setelah pemasok setuju untuk menerima pengembalian barang-barang bermasalah atau memberikan potongan harga, salah satu tembusan dalam memo debit ini dikirimkan ke bagian pemasok atau dikirimkan ke bagian utang untuk menyelesaikan utang kepada pemasok bersangkutan. Lembar ketiga, bersama-sama dengan barangnya diserahkan ke bagian Departemen Pengiriman untuk memperoleh otorisasi pengembalian ke pemasok.